Pak Gulam punya itu pinjam itu Pak Gulam alat untuk yang ke ini ke telinga lagi Cek. bisa tak? Apa namanya? Apa namanya? Sebentar Ustaz Pijar, kita nunggu dulu sound systemnya nih. Bawa kipas. Besok deh kalau Bapak mau. Besok mau pakai. Boleh. Kalau besok mau pakai besok. Halo? Oh, udah ada suaranya Ustaz Pijar. Sudah ada. Headset. Ada bisa. Halo Ustaz Pijar, udah ada nih kayaknya. Udah nyambung tadi suaranya. Diguling biasa. Oke, kan ditangtungkan itu. Ditangtungkan dah. Ada yang ini pada nih. Ada, udah bisa kedengaran. Halo. Oke, bisa. Kayak Assalamualaikum Ustaz Pijar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Dani. Alhamdulillah. Loading ya. Headsetnya nih. Ayo, Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Baik secara fisik, baik secara hati. Pakai ini dulu ah. Kita lagi uji coba dulu Ustaz Gimana Pijar. kabar Dani? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita lagi uji coba ya Tadja. Live streaming. Alhamdulillah. Yang jauh bisa dekat, yang dekat semakin dekat. Betul. Live streaming. Yang jauh merapat, yang rapat menjauh gitu. Semakin merapat. Kau mengerusin hujan dia mah. Iya. Oke, Ustaz Pijar sebentar ya. Ya, saya juga belum lama ini. Alhamdulillah berkah Pak Dani juga mungkin jadi belajar YouTube nih. 1 bulan aktifnya. 1 bulan. Iya. Ya nggak aktif. Ya terus. Karena media YouTube juga bisa digunakan sebagai promosi bisnis. Ini mah bisnis baik. Nah, jadi Ustaz Pijar ini video ini ditayangkan di channel Dani Mubarok dan kita bisa mantau ada berapa yang nonton gitu, terus ada yang komentar, tapi sampai saat ini belum ada yang komentar ya. Udah sering pada nih kolaps? Baru pertama kali. Oh, pertama kali. Iya. Karena kan ini fitur baru dari YouTube live bersama. Fitur baru bulan ini gitu. Oh, baru bulan ini? Iya, awal-awalnya nggak ada. Awal-awalnya live streaming biasa sendirian awalnya. Lama-lama jadi ada fitur baru. Nah, terus ada lagi nanti fitur short video short itu bisa jadi alternatif kita menghasilkan dolar. Oh. Kalau live streaming di short nggak bisa ya? Nggak bisa. Live streaming itu ada live streaming biasa, live streaming bersama, ada short, ada long, beda-beda. Short itu pendek ya, kalau long term panjang. Ya.
1 menit maksimal. Ya malum nih Nah, saya ada di kantor, jadi ini ada siswa yang sedang di sini dan ada guru juga katanya mau ikut ini nonton semifinal ya. Udah disiapkan di oh, info dan sedang beli oh, bala-bala. Mungkin di sini terkenalnya bala-bala gangster. iya iya, bala-bala ya. Kalau di Kuningan tuh pia-pia namanya. Pia-pia. Oh iya pia-pia. Ada api-api, ada pia-pia. Pia-pia ya. Oke, Ustaz Pijar. Jadi ini sesuai dengan judul. Ini kita ngobrol santai ya, Oh iya. bareng peraih 20 juta. Jadi kita teman-teman saksi bahwa kita pernah mendapatkan 20 juta ya, Tad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selang berapa lama itu ya? Itu sebenarnya saya ketika mengawali bisnis PTBS itu waktu itu memang fokus pertama itu bagaimana supaya saya dapat 3 bulan itu udah tembus 20 juta. Cuman di tengah perjalanan itu baru kurang lebih lah 5 atau 6 bulanan itu Mhm, itu karena memang iya. kita mengusahakan untuk disiplin pada waktu itu ya baik itu secara offline ataupun online. Tetapi pada waktu itu karena memang masih COVID sih awal-awal itu, kita seringnya itu secara offline untuk Iya, menjalankan bisnis itu offline, PTBS. iya. Mhm mhm. Offline ya, mhm mhm. Dan jadi dapat 20 juta tuh kayak ngimpi gitu ya, Ustadz, ya? Kayak, Ya, ya mimpi mimpi, kayak kayak Allah mudahkan gitulah mungkin ya, saya ya juga. Eee, karena ini Pak memang Ustadz, intinya betul ya kalau ada peribahasa gontor itu katanya manjada wajada ya siapa nah, yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. sungguh-sungguh oke, manjada wajada. Ustadz, ada ini nih, ada yang komentar, Bapak Muhajir Lumajang, salam sukses buat peraih PTBes. Pak Muhajir, tuh di live. Oh, alhamdulillah. Malang itu Jawa Timur ya? Bukan, Lumajang. Oh, Lumajang. Jawa Timur ya, Lumajang itu. Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Bagaimana Pak Muhajir Lumajang, apakah sudah pengalamannya mungkin ya manusiawi ya, Tad, naik turun ya? Iya. Yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Naik dan turun Nah, semangat itu. mmm, oh gitu. Bisa dijelaskan, Tad, kenapa misalkan naik turun itu apa yang bagaimanalah penjelasannya mungkin? Ya. Ya memang masalah naik dan turun itu bisa apa dalam hal apapun sebenarnya. Baik itu dalam masalah bisnis, masalah apa namanya kegiatan kita. Nah, fokus di PTBS sebenarnya itu betul ada naik dan turun. Tentunya ini yang saya rasakan ketika posisi naik dalam apa semangat untuk prospek, home sharing dan lain sebagainya itu biasa dikembalikan ke visi kita. Awal kita gabung itu sih apa gitu kan targetnya pada waktu itu. Dan saya sendiri punya target pada waktu itu bagaimana bisa membangun ini minimal rumah tahfiz lah seperti itu sehingga ketika mimpi-mimpi itu selalu ada dalam benak kita dibayang-bayang akhirnya kan diterjemahkan dalam bentuk kegiatan harian misalkan Iya, kita ketemu dengan orang 5 orang sehari atau seperti apa kemudian juga mulai ngundang-undang walaupun posisinya pada waktu itu jauh ya di Tasik itu beda dengan di Bandung harus ini. mhm, Nah ketika futurnya ini rahasianya ketika memang posisi di bawah kita kurang semangat itu rata-rata disibukkan dengan aktivitas kita saking mhm, lamanya aktivitas ya fokus ke aktivitas baik ngajar ataupun mungkin ada usaha lain selain PTBS nah itu yang membuat kita mhm, akhirnya terlena-terenakan
seperti itu. Fokusnya itu Iya. memang teralihkan. Padahal kan Iya. yang terbaik itu bagaimana kita tidak membenturkan tetapi mengatur waktu ya. Iya, iya. Jatah waktunya berapa ataupun kalau profesinya mengajar udah jelas waktunya. Nah ini PTBS juga jatah waktunya berapa sebenarnya. Nah itu. Iya, ya. Pengaturan. Di Iya, ya. PTBS. Jadi kita fokusnya di PTBS ya padahal ini ya bicara bisnis PTBS ya. Iya. Ya, jadi sebetulnya cuman ngobrol santai, saling berbagi pengalaman lah gitu ya. Tadi kan Ya. sempat bilang naik turun ya Tad, saya juga sama. Kadang naik, kadang turun. Naik lagi, turun lagi gitu. Jadi Nah, saya juga tadi ingin tahu kebetulan Pak Dani juga ini peraih motor cash ya, yang insya Allah betul. mudah-mudahan Rio Cash juga tembus karena yang sebelah itu jaringan yang Pak Dani itu Kudharma ya dari Boni sekarang dia tinggal di Boni itu istiqomah terus gitu kan via RO repeat order seperti itu. Oh, sampai sekarang? Nah sampai sekarang, jadi dia masih Oh. beberapa kali ke saya di bulan ini aja berapa ya 2 kali kalau tidak salah dia belanja terus artinya ini potensi sangat luar biasa dan ini kita saya Pak Dani juga mungkin belum menggali sih sebenarnya banyak yang sudah gabung di bawah Dharma itu belum kebina seperti itu ya, kebina kalau memang bisa dibina maka ini sangat luar biasa sebenarnya untuk melakukan percepatan dan ini ada ini Pak Dani sebenarnya ini ada hal baru ya kalau sudah tembusnya new leader itu ketika sebelah itu dapat dari satu yang RO ataupun yang FO 60.000 sekarang. Kalau dulu 15.000. Iya. Nah, misalkan kalau Pak Dani udah new leader walaupun yang jalannya hanya Budharma itu udah dapat sebenarnya. Oh, iya. Itu. Tad, mohon maaf nih. Ada ini nggak, ada headset nggak? Ada headphone nggak? Nggak ada ya? Suaranya biar Saya biar lebih nyari-nyari tadi jelas. lagi bawa kucing atau kemana nih belum ketemu. Tapi Coba saya pakai coba cari dulu lah. coba pakai headset ya. Jadi kayak ini menarik sekali pemirsa. Jadi sambil kita menunggu Ustadz Pijar, beliau adalah mitra sekaligus leader saya di atas yang mendapatkan 20 juta dan saya pun sama mendapatkan 20 juta. Terima kasih kepada Pak Muhajir Lumajang yang sudah berkomentar. Salam sukses buat peraih PTBS. Alhamdulillah saya juga mendapat peraihan itu karena berkat pertolongan Allah murni ya, karena secara nyata kita adalah mitra yang lemah sebetulnya tidak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba Allah mudahkan, ada yang daftar, orang jauh, ada yang beli dan lain-lain. Jadi semuanya di 90 atau bahkan 100% itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebentar ya kita sambil menunggu Ustadz Pijarnya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung. Sembunyi kayaknya nih. Tahu di mana Headsetnya. nih? Malum nih baru pertama kali ini. Iya, nggak apa-apa lah nanti. Siapan secara Siap. maksimal seperti itu. Minta Iya, doanya juga Pak Dani nih, saya untuk motor kedua 29 paket lagi nih. 29 paket. 29 Alhamdulillah. paket. Kalau untuk mobil kurang lebih 100 paketan lah. 100 Waduh, paketan. alhamdulillah. Ya, Jadi, alhamdulillah. insya Allah ini apalagi sekarang terinspirasi ternyata media online ini luar biasa. Kalau dulu saya fokus offline gitu kan. Nah sekarang bagaimana saya ingin memanfaatkan ini secara online, ya, baik YouTube ataupun Facebook ataupun seminar WA, Zoom dan lain sebagainya. Nah ini yang belum dimaksimalkan, gitu. Iya. Ya. Iya, memang perlu dicoba karena sekarang online itu sudah menjadi ini ya,
sesuatu yang dekat dengan orang-orang tuh online. Kalau dulu makan kita ketemu orang tuh berkeliling ya, Ya, muter secara fisik. Kalau sekarang kita bisa ketemu orang dengan orang lain tuh lewat handphone, jadi bisa tatap muka segala macam. Nah, itu lebih membantu ya sebetulnya mungkin untuk ini marketing. Pak Dhani ya, teman-teman juga nih sahabat YouTube yang sedang menyimak, ya Ya, pengen tahu juga ya istilahnya bagaimana sih strategi Pak Dhani ini untuk meraih 20 juta itu. Kan kalau tadi salah saya kan lebih di offline-nya tadi digambarkan, nah Pak Dhani kok bisa gitu kan, ngelihat nyantai gitu kan, banyak gunain ya kelihatannya YouTube atau yang jelas saya juga pengen tahu sebenarnya nih strateginya seperti apa gitu kan, walaupun memang eh, apa namanya ya ini juga karena memang pertolongan Allah gitu kan, tapi iya, secara real ininya bagaimana nih Pak Dhani bisa tebus di 20 juta itu. iya. Jadi jalan cerita dari perjalanan ini mendapatkan 20 juta atau modcast itu, awalnya memang saya offline. Offline itu ya berjualan sebetulnya, berjualan produk. Dari mulai berjualan offline di kota gitu kan, kemudian berjualan secara online juga di marketplace, Shopee kadang dan lain-lain. Tapi hasilnya itu kurang bagus gitu. Offline itu kurang bagus hasil omsetnya karena nunggu di pinggir jalan orang buat beli produk eco-racing saat itu. Nah, kemudian dari sana saya mulai down lah ibaratnya, kok susah ya buat ngejual produk di pinggir jalan, nawarin ke orang atau penolakan dari teman-teman banyak sekali gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba ya saya berkenalan dengan dunia online. Dengan dunia online caranya YouTube, Pak Ustadz Pijar. Jadi YouTube ini sarana efektif kita untuk memunculkan diri sendiri gitu, brand image diri sendiri, pemikiran kita itu bisa disampaikan di YouTube. Jadi seperti pengalaman saya di Mitra Base, di PT Base ini, itu saya sampaikan di YouTube gitu, pengalaman pahit, manis, jujur gitu kan, apa adanya tentang bisnis ini, sehingga orang tuh melihat. Nah, mungkin dari sekian banyak yang menonton itu ada yang mitra, ada yang belum mitra. Nah, di akhir-akhir saya mendapatkan 20 juta itu, ada beberapa penonton yang bukan mitra PT BES, dia tertarik sehingga gabung. Nah, di antaranya ada Bu Dharma itu kan dari YouTube. Ada Pak siapa lagi tuh namanya, bos dari Jambi itu ya, pengusaha kelapa sawit juga dari YouTube, sama. Nah, akhirnya sebetulnya dengan 2 orang ini saja gitu kan, tidak terlalu banyak sebetulnya mitra, saya bisa mendapatkan perolehan poin. Nah, dari hasil ya Pak Prans namanya ya dari Jambi itu. Nah, jadi di akhir-akhir saya mendapatkan poin itu dengan 2 orang ini pembelanjaannya cukup bagus. Jadi sebetulnya saya mendapatkan, konsumen bagus lah ibaratnya. Jadi bukan pebisnis ya, konsumen. Pak Prans ini dia konsumen kelapa sawit dari Jambi itu belinya beberapa kali RO, banyak dari sana tuh. Kemudian Ibu Dharma juga dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya. Jadi itu yang pertama ya, sarana ikhtiarnya itu melalui YouTube atau media sosial, Facebook dan lain. Kalau Facebook sih nggak terlalu banyak orang. YouTube yang paling banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya merubah mindset sebetulnya, Pak Ustadz Pijar. Jadi merubah mindset itu merubah apa ya, merubah pondasi cara berpikir saya mengenai bisnis gitu. Jadi betul-betul saya kembali ke nol, saya niatkan bahwa bisnis itu untuk mencari ridho kan, mencari ridho Allah, kemudian ya minimal kalau kita punya pendapatan 20 juta bisa ngebantu orang misalkan. Jadi itu saya niatkan, kemudian saya murnikan niat, kemudian saya
terus-terusan seimbangkan dengan doa, begitu. Baik doa secara pribadi, doa kepada orang tua, gitu kan. Saya sampai nangis di depan orang tua, bahkan ke mertua juga sama, minta ridhonya, itu mungkin. Jadi, keberhasilan itu memang kalau saya lihat asana itu mungkin gitu dapat 20 juta. Tapi karena doa itu, doa orang tua, kemudian apa, pemikiran saya dirubah bahwa bisnis itu bukan tentang uang sebetulnya, tapi di sinilah saya coba untuk berbagi kepada orang, begitu kan, berbagi informasi dan lain, akhirnya terbuka begitu. Jadi rezeki lah, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka gitu pemirsa. Nah ini dari Pak apa nih, Pak Peri Jusak Surentu, salam sukses. Ada Pak Bijar tuh, Pak Ferry Jusak Surentu, salam sukses. Dari mana ya Pak Ferry ya? Sukses Alamatnya. Gitu Pak Bijar. Singkatnya malah itu mungkin yang saya alami ya. Ini sangat luar biasa ya, menjadi inspirasi bagi kita nih dari Pandani ini. Ini bukan dari teori ya, tetapi beliau menjalankan secara praktek. Nah, Praktek. saya ketemu dengan seseorang yang dia itu luar biasa ya. Sudah dapatlah Allah kasih 16 motor ya. Mobil Mhm. Rio. Nah, saya mencoba untuk menggali apa sih rahasianya itu sampai bisa seperti itu. Nah, ternyata Ya. nyambung dengan jawaban Pak Dani ya. Jadi bagaimana kita meluruskan mindset kita, bukan hanya ngejar secara duniawi, ngejar bagaimana untuk meraih kendaraan, kemudian uang dan lain sebagainya. Tapi ada Ya. satu hal yang menarik yang disampaikan oleh beliau, itu bagaimana ketika kita menemui seseorang itu memang ikhlas untuk membantu, bukan targetnya closing sama sekali, bukan closing Mhm. prospek kemudian closing gitu, tetapi bagaimana kita berusaha untuk membersihkan diri dulu, kita betul-betul yakin untuk membantu menyukseskan dia, itu yang pertama. Nah, kemudian Mhm. yang kedua, niatkan bahwa dalam diri kita itu bagaimana supaya ini adalah perusahaan ini memberikan fasilitas ataupun apa namanya, memberikan wadah bagi kita untuk berdakwah Mhm. secara ekonomi. Nah, ini Mhm. berdakwah secara ekonomi artinya kalau yang namanya dakwah, kalau difahami bahwa apa namanya, ini adalah profesi terbaik jadi Mhm. di muka bumi ini ya, dakwah itu sendiri. Nah, ketika diterapkan ke bisnis, ini sangat luar biasa, dan ini mampu menggerakkan ya seseorang yang tadinya pokoknya hanya istilahnya itu ingin tahu dan lain sebagainya terhadap PT BES ini. Nah, ketika muncul keikhlasan, betul-betul kita menemui dia itu untuk membantunya dengan keikhlasan itu, Mhm. sehingga ada apa ya, ada semacam transfer ya, betul-betul kita itu menjadi solusi bagi dia, Mhm. kemudian yang kedua ditambah kita juga yakin menjalankannya, sehingga ada transfer keyakinan, ada juga solusi bagi dia, yaitu mungkin yang sebenarnya membuat orang itu tertarik untuk gabung dan lain sebagainya. Jadi memang tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dani ini. Jadi bukan hanya istilahnya targetnya itu target betul-betul kita ingin dapat mokes dan sebagainya, Moke saja, mobil. bukan dulu dengan Allah, kemudian ini diterapkan ya, dengan dalam tataran secara aplikasi. Itu Pak Dani. Iya. Iya, betul. Alhamdulillah. Mantap, luar biasa sekali penjelasannya, hampir senada ya. Nah, ngomong-ngomong ini Ustaz Pijar posisinya di Bandung ya? Betul? Iya, di Bandung, di Wah, ujung aduh Beruk.
Wah, Ujung Ber- jadi Papi Papi jadi Ujung Berung, saya di Kuningan. Tapi kita bisa live bersama di YouTube. Luar biasa kan? Dan saya belajar dari Pak Dani nih. Belajar dari Pak Dani baru 1 bulan saya belajar YouTube. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah ada Mhm. sedikit eh, peningkatan dan saya amalkan apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Katanya Pak Ustadz kalau mau sukses di YouTube itu sesuai dengan apa ya, Passion. apa ya, stylenya gitu kan. Kebetulan Iya, kalau saya kan passion-nya. isi pengajian, maka saya coba jalankan, ternyata lebih lebih asyik gitu karena memang saya Iya. keseharian dari sana. Ini ya, terima kasih lah Pak Dani nih, sedikit-sedikit belajar dari ini ahlinya YouTube ya, YouTuber. Saya juga masih belajar, masih belajar dari tahun 2016 mulai nge-YouTube tuh. Wah, luar biasa ya. Iya, jadi, untuk lebih belajarnya mungkin bisa ditonton tuh satu channel namanya Dan Jesse. Di sana tuh, cara nge-YouTube dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari pengambilan gambar kalau ada pakai mic gitu lebih jelas suaranya, nah gitu. Terus dari penulisan judul juga ada keyword namanya, ada kata kunci, nah supaya bisa diklik atau dimunculkan oleh algoritma YouTube, ada gitu. Terus ada thumbnail, thumbnail tuh gambar yang muncul pertama kalinya, kalau menarik thumbnail-nya itu pasti orang mengklik gitu. Terus tulis di deskripsi juga tulisan, jangan dikosongkan. Kemudian ada tag juga sama diisi sama keyword, jadi itu namanya SEO. Jadi SEO itu, ini kalau ngobrol YouTube ya nggak apa-apalah ya. Nah, nyantai saja lah. Iya, nyantai aja lah. Jadi gini, jadi YouTube itu sebetulnya sebuah wadah. Jutaan video tuh masuk ke YouTube setiap detiknya dari berbagai negara. Nah, jadi video kita kan nggak tahu di mana tuh, apa di paling bawah gitu kan, apa di paling mana supaya dia munculkan. Nah, YouTube itu memunculkan video kita tuh dari, algoritma atau robot lah. Ibaratnya robot robot YouTube memunculkan video kita, asalkan video kita tuh sesuai terbaca oleh algoritma, oleh rumus-rumusnya gitu. Nah, salah satunya adalah pertama pengambilan gambar. Kalau long, pengambilan gambarnya videonya harus miring gitu. Kalau short, video pendek, maka pengambilan gambar harus harus ini nih, harus apa, tegak handphonenya gitu. Kalau long berapapun menit silakan. Kalau short 1 menit, lebih dari 1 menit, maka nanti kategorinya long, jadi kurang bagus. Nah itu, pertama dari ukuran, ukuran layar gitu. Terus kedua dari, pengisian judul. Nah judul itu jangan sembarangan ngetik, misalkan kalau kita belum menjadi YouTuber terkenal. Jadi judul itu harus cari dulu keyword. Keyword itu bisa diambil dari pencarian, search pencarian di YouTube. Misalkan ketik saja, misalkan ceramah tentang akhir zaman. Nah muncul nggak kata ceramah akhir zaman? Kalau misalkan tidak ada, berarti jangan nulis itu. Misalkan ada ceramah akhir zaman lucu, pakai kata lucu, nah maka itu digunakan. Jadi keyword itu adalah kata yang muncul dalam pencarian, Tapi itu kayaknya nggak pertama. mungkin yang zaman lucu pada serius. Misal, misalkan gitu. Jadi ustadznya mau menjelaskan akhir zaman tapi sambil ngelucu misalkan gitu, ini mah contoh ya. Itu judul, kemudian deskripsi diisi dengan kata-kata yang sesuai dengan video kita gitu. Kemudian tag juga sama, tag itu kan ada tuh di paling bawah, misalkan ceramah, tag-nya misalkan ceramah agama atau koma lagi ceramah agama Islam atau koma ceramah apa gitu nih, itu yang teks. Nah, kemudian apalagi ya, thumbnail, thumbnail itu tampilan layar pertama kali harus menarik gitu untuk di ini. Kemudian yang selanjutnya konten isinya ya, isi 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 dari video begitu. Jadi
bagusnya channel YouTube itu satu nice itu satu warna. Kalau ceramah aja gitu. Kalau nge-vlog mukbang sarimi aja gitu. Kalau mukbang bubur kacang misalkan ujung berung, Baca bubur kacang aja gitu. Jadi satu niche itu satu warna. Bagusnya jangan campur-campur gitu. Bagusnya sih gitu ya. Nah, walaupun kenyataannya kadang dalam membuat konten tuh kadang kita akhirnya campur, kadang karena memang susah gitu kan nyari idenya gitu. Dan seterusnya konsisten aja terus dijalankan konsisten, nanti menemukan formula yang tepat. Oh gini nih enaknya bikin video, gambarnya bagus, suaranya jelas karena pakai mic. Nanti tiba-tiba tunggu Ustaz Fijar, pasti ada video yang nge-boom. Ada video yang tiba-tiba nanti wah gitu kan penontonnya banyak, mulailah di sana. Gitu. Pastilah. Nah, ada lagi solusi lagi nih. Solusi yang paling gampang. ya. Nah, sekarang tuh YouTube itu sedang bersaing dengan media yang lain, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, TikTok, Instagram tuh punya video reel, punya video pendek, punya reel atau punya video yang di sweep langsung cepetnya, pendek-pendek. Nah, makanya YouTube itu juga sama, sedang ibaratnya membuat terobosan baru adanya video short. Nah, video short juga bisa dimonet asalkan caranya pertama mendapatkan 1.000 subscriber, yang kedua dapat 10.000 dari short. Nah, dari short juga dapat uang nanti kalau udah mencapai target itu. 10.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dari short selama 90 hari. Nah, kalau video short lebih gampang. Jadi YouTube mendukung terus tuh, merekomendasikan. Jadi kalau sesekali misalkan Ustaz Pijar ceramahnya yang singkat 1 menit misalkan begini contohnya misalkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bisnis, amalkan bacaan ini dan berdoa kepada Allah. Itu tips saya. Selesai gitu. Seperti itulah misalkan. Jadi para pendek teh. Ya, ya. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dani, artinya kita harus kalau pengen memang bagus tayangan YouTube dan menjadi apa ya algoritmanya juga bagus, itu harus fokus di satu tema ya tadi. Nah artinya Ya. artinya kan contoh saya kan satu waktu saya memang ceramah gitu dan lain sebagainya. Nah tetapi di satu sisi saya juga senang gitu melaporkan atau liputan di sebuah daerah kan kayak kemarin saya liputan di daerah di Raja Pola, di Ciawi ataupun di Nagrek. Apakah itu nanti kedepannya harus dipisahkan lagi, bikin channel lagi bagusnya? Atau tadi campur sari ya, kayak es campur gitu biar nikmat, digabung-gabung gitu. Nah, bagaimana nih masukannya Mbak Dani? Sebenarnya bagus Pak Ustadz Pijar. Ini tetap kita bisa travel ya, nge-vlog. Cuman misalkan kita lagi ada di di Taman Wisata Ujung Berung misalkan ya. Tetap kita ngomong-ngomong tuh sambil ada nada ceramahnya. Oh gitu. Iya, misalkan gini, misalkan ada di Taman Kota ya, Taman Kota Ujung Berung misalkan. Halo pemirsa, saya ada di Taman Kota Ujung Berung. Alhamdulillah di sini semua orang-orang yang sedang duduk santai menikmati hidupnya. Dalam satu hadis mengatakan bahwa hidup adalah, nah jadi ceramah tapi dalam kondisi di pegunungan, jadi nyampaikan hadis misalkan. Tapi misalnya itu tetap sama Pak. Jadi kategorinya kategori ceramah agama, kategori cuman diselipkan gitu. Bagus tuh, jarang gitu Ustad. Kadang kan ceramah teh duduk di kursi make mic kaku. Sekali-kali cobalah sambil jalan misalkan. Temanya tentang apa misalkan, bersyukur misalkan. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa menikmati alam Bandung dengan rasa syukur nikmat. Bersyukur adalah salah. Nah, gitulah kumaha gitu misalkan. Itu juga bisa dikaitkan ya dengan mukbang itu ya. Alhamdulillah saya bersyukur. Iya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kayak gitu. Karena kan Islam itu mencangkup semua aspek
makan secara islami ibaratnya gitu kan. Ulin Ya. meureun tadabur alam naon lah gitu. Praktek kan kita makan ya, misalkan makan pakai tangan kanan kanan ya, full biar ini dengan tangan Nah, kanan rongkong ulah ngarongkong kieu tah, kul mimma yalik anu deuk gitu kan. Cuman masalahnya di dieu teh sambel gitu kan, kumaha beuki teh meureun diputer nah gitu lah. Ya, ini ya bagus. gitulah ya. Nah, juga ini Pak Dani ya, kemarin sudah ada ide juga. Jadi saya ceramah sambil masak juga, sambil masak gitu kan, sambil dikit-dikit Mhm. ada materi-materi keislaman yang disampaikan. Ya intinya mungkin Ya, kita fokus ke tadi ya, nice itu ya, betul. ke Nice-nya sana, ceramah. disambungkan ke sana. Ya. Hmm. Alhamdulillah nih, ada inspirasi baru nih. Iya. Terus ini juga saya pikir dalam settingan channelnya di-set juga tuh kan aya sebelum bikin akun kan ada settingan aya kan ya? Tahu udah jadi akunnya, udah tahu Ah, udah taya buat. Bisa di diedit ini nggak? dulu bisa diedit. Jadi di setting itu misalkan deskripsinya tuh tulisnya ceramah agama, ceramah-ceramah jadi sesuai gitu antara konten sama sama settingan teh sesuai. Jadi jangan sampai settingan YouTube-na berbahasa Inggris misalkan atau tentang masak, ari isina ceramah eta ge salah gitu. Nanti Ya, algoritma nolak. Lihat-lihat dulu aja di ini ya, Pak, lihat buka di YouTube Studio, nanti dilihat deskripsinya teh naon, channel kita teh gitu. Bukalah YouTube Studio tuh ada channel Anda, YouTube Studio, ada ganti akun, ada kelola akun, nah itu di-setting dulu. Mantap lah. Ya Ustaz Pijar, ini, gimana hah? gimana ada lagi kita diskusikan lagi apa gimana kira-kira? Ya ini kan baru uji coba, Uji coba ya. Mhm. dicoba dulu Nan lah. Nanti kalau mhm, sudah apa namanya, ini kan akhirnya kita persiapan dulu ya biar iya apa diskusinya lebih fokus, lebih iya apa namanya rapi lagi. iya Sehingga saya juga persiapan ini nggak pakai headset juga ini suara iya. mungkin tidak jernih. Ya, Pak, kalau jadi suara saya jelas nggak, Pak? jelas kalau suara badan jelas. Terus Yang ada suara angin gitu, ngaheos gitu? saya teh angin ngaheos ya. Aya jeung ieu ngadahar bala-bala ieu geus dihareula bagulan wan Siap atuh gitu ya mah, oke lah nanti ke depanna kita live streaming lagi, pakai headset jadi supaya jelas suarana, ini temanya nyambung ditentukan misal, YouTube saya nyambung ya ini. nyambung, Jangan lupa ya teman-teman juga nih, saya masih pemula nih. Pak iya Dani sampai siap siap, di-subscribe gitulah. Ini saling iya. ini saling Nama channel bantu-bantu. apa nama channelnya siapa? Apa nama Ija channel? Rohman Official. Official. Oke, Ija Rohman Official. Biasanya kalau sama YouTuber aslinya ini lebih ini gitu. oh, Ija Rohman official gitu ya? Ya, Saya tulis masih di ini nih, tulis. kemarin baru kurang lebih 1 bulan saya memaksimalkan. Oh gitu, mantap lah. Saya klik dulu di sini nih, saya klik di mana ya? Saya klik di komen, ada ya di sana tah? Ada tah, Komen. di Jerman official. Siap-siap. Mantap, Iya di ini Jerman. sedang persiapan kami nih mau nonton bola nih. Maroko ya Oke, sama semifinal. ya, semifinal ya, ya mudah-mudahan lah, menang lah. Yang Islam yang menang, Tahan lah. negara negara Tahan. Islam menang. Oke, Maroko. Ustaz Pijar, itu aja cukup ya untuk saat ini, Ya, percobaan dulu tes. Nah. ya, Nanti ya. kedepannya terima kasih banyak sudah bisa bergabung, insya Allah kedepannya lebih baik lagi suaranya dan lain-lainnya. Oke, Ya. terima Sama-sama Pak kasih Dani. Terima atas kasih juga ya.
Iya, Ya, siap. terima kasih atas Terima kasih. pengalaman ilmunya. Insya Allah saya Ya, terapkan ya, aplikasikan. ya, mohon siap. Sama-sama kita belajar. Itu aja pemirsa, kepada semuanya penonton, terima kasih kepada ada dua orang yang komentar. Terima kasih, semoga sukses. Jangan lupa subscribe bagi channel saya dan channelnya Ustadz Pijar, Pijar Rohman Official. Silakan kunjungi ceramah-ceramah beliau yang ilmu agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.